Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat madrasah? Semoga kalian tetap sehat, ceria, dan selalu berbahagia. Serta keluarga di rumah juga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu harapan kita semua agar kita senantiasa bisa belajar dan beribadah dengan sebaik-baiknya. Baik anak-anakku sekalian, jumpa lagi dengan saya Bu Konita pada pembelajaran fikih bab 1 PB 3. Oke anak-anak, tujuan pembelajaran pada hari ini ya. Ini tujuan kita setelah kalian mengamati, membaca, menanya, mencoba menggali informasi. Nah, kalian diharapkan untuk memahami sholat sunnah rawatib dengan baik dan benar. Pada pertemuan PB1 dan PB2 minggu lalu sudah dijelaskan tentang apa itu sholat sunnah rawatib, bagaimana, ada berapa macam sholat sunnah rawatib, dan juga berapa rakaat sholat sunnah rawatib. Pada PB1 dan PB2 sudah dijelaskan. Selanjutnya, tujuan yang kedua, anak-anak bisa melaksanakan atau mengimplementasikan ya, atau membiasakan untuk sholat sunnah rawatib dengan rasa tanggung jawab. Setelah kalian mempelajari tentang sholat sunnah rawatib, kalian jadi tahu ya apa itu sholat sunnah rawatib, maka kalian harus bisa melaksanakan atau mempraktekkan ya, membiasakan ketika akan melaksanakan sholat fardu ya, diawali atau diakhiri dengan sholat sunnah rawatib. Nah, sholat sunnah rawatib itu sendiri ada dua macam, yakni sholat sunnah rawatib mu'akkad dan ada sholat sunnah rawatib ghairu mu'akkad. Nah, itu dibuka lagi pada PB1 dan PB2. Baik anak-anak hebat madrasah, sebelum kita lanjut pada pembelajaran atau pada materi selanjutnya, agar nantinya pembelajaran kita bisa dipermudah oleh Allah dan kalian bisa paham serta bermanfaat bagi kita semua, maka pembelajaran pada hari ini mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak hebat madrasah, selanjutnya kita masuk pada materi. Nah, di sini ada poin E, membiasakan sholat sunnah rawatib. Nah, pada materi-materi yang sudah Ibu share, Ibu harapkan kalian membacanya ya, karena kalau tidak membaca kalian tidak akan paham. Kalau hanya sekedar mendengar itu biasanya lupa ya, lupa. Nah, Ibu harapkan kalian selain mendengar, membaca dan juga menulis. Nah, itu yang akan mengingat, mempertajam ingatan kalian. Kalau hanya sekedar mendengarkan, nah masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kalau membaca kita bisa melihat. Nah, setelah melihat, ketika kita harus kita rekam dengan bagaimana? Dengan kita tulis hal-hal yang penting yang sekiranya perlu untuk ditulis. Nah, di sini ada tata cara pelaksanaan sholat sunnah rawatib. Nah, bagaimana caranya? Sama saja dengan sholat fardu. Ya, perbedaannya di mana? Perbedaannya pada niat pelaksanaannya. Ya, pada
PB1 dan PB2 kemarin anak-anak sudah mempraktekkan niat sholat sunnah rawatib. Anak-anak hebat semuanya ya, yang sudah mengumpulkan voice note tentang niat sholat sunnah rawatib. Ibu ucapkan terima kasih. Yang belum ya, segera dituntaskan tugas-tugasnya sehingga kolom tugas PB1, PB2 dan juga nanti PB3 itu bisa tuntas untuk bab 1 ya. Nah, karena PB3 ini adalah PB terakhir pada bab 1. Baik, kita lanjut kembali lagi pada sholat sunnah rawatib. Nah, kalau sholat sunnah rawatib itu dikerjakan secara munfarid. Anak-anak tahu munfarid itu apa? Munfarid itu adalah sendiri. Sedangkan kalau sholat wajib atau sholat fardu bisa dikerjakan dengan berjamaah. Bisa dipahami ya? Oke. Baik, mulai sekarang anak-anak coba untuk dibiasakan melaksanakan sholat sunnah rawatib. Karena apa? Hikmahnya, manfaatnya, kenapa kita dianjurkan untuk sholat sunnah rawatib? Nah, karena untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan pada sholat fardu. Gitu ya anak-anakku sekalian. Baik. Selanjutnya. Nah, nanti kalian tujuannya seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi ya. Tujuan mengerjakan sholat sunnah rawatib yaitu untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan dari sholat fardu yang kita kerjakan hingga jadi sempurna seperti yang kita harapkan, dan merupakan perintah adanya sholat qobliyah, yaitu setiap antara azan dan iqomat diperintahkan mengerjakan sholat sunnah. Karena ketika doa yang mustajab ya, salah satu waktu doa yang mustajab atau doa yang dikabulkan oleh Allah itu adalah doa di antara azan dan iqomah. Alangkah bagusnya dilaksanakan dengan sholat sunnah. Itu ya anak-anak ya. Nah, di sini ada kamus mini. Nah, kamus mini itu ada istilah-istilah mungkin yang anak-anak belum paham atau arti-arti dari istilah tersebut ya. Di sini ada sunnah muakkad. Nah, ini artinya sunnah yang sangat dianjurkan untuk mengerjakan. Nah, itu tadi sholat sunnah rawatib itu juga ada yang sunnah muakkad dan sunnah ghairu muakkad. Nah, untuk lebih jelasnya kalian buka lagi pada PB 1 dan 2. Nah, selanjutnya sunnah ghairu muakkad, yaitu sunnah yang tidak ditekankan atau tidak begitu dianjurkan untuk mengerjakannya. Nah, sunnah qobliyah yakni dilakukan sebelum ya, sebelum sholat fardu. Qobliyah itu sebelum. Nah, kalau ba'diyah itu adalah sesudah. Berarti sunnah ba'diyah itu dilakukan sesudah sholat fardu. Munfarid. Nah, apa tadi munfarid? Sudah Ibu jelaskan di atas tadi. Baik, munfarid adalah sendiri ya, dilakukan sendiri. Bisa dipahami anak-anak hebat madrasah? Oke. Nah, di sini ada lembar kerja kalian. Ya. Lembar kerja kalian. Sini yang harus dikerjakan. Berilah tanda centang pada kolom ya atau tidak di bawah ini. Nah, ini ada beberapa pernyataan di mana kalau kalian setuju, centang iya, kalau tidak setuju, centang tidak. Ini kalian baca dulu ya. Dibaca terlebih dahulu agar paham. Jangan asal dicontreng-contreng saja. Oke, dibaca terlebih dahulu.
Kemudian lembar kerja yang kedua pada PB3 ini, ya. Ayo lakukan. Di sini ada kelompokkan jenis sholat rawatib di bawah ini dengan benar. Pasangkan dengan cara memberi tanda anak panah seperti contoh, seperti yang diajarkan di taman kanak-kanak dulu, di TK dulu, kita menjodohkan, ya sering ya, sudah sering kita lakukan. Di sini ada jumlah rakaat sholat rawatib. Nah, kalian hanya memasangkan mana-mana rakaat atau mana-mana sholat sunnah rawatib yang termasuk sunnah rawatib muakkad dan sunnah rawatib ghairu muakkad. Ini ya, paham ya anak-anak hebat madrasah? Baik, kita lanjut. Di sini ada lembar kerja yang ketiga. Nah, tinggal nyontreng lagi. Berilah tanda centang pada kolom sholat sunnah rawatib yang kamu kerjakan selama 1 minggu. Nah, terhitung dari sekarang ya. Nah, kalian sudah pernah melaksanakan sholat sunnah rawatib apa yang sudah kamu kerjakan? Ini nanti pada lembar yang ini dikumpulkannya kalau sudah penuh ya. Jangan sekarang, misalkan sekarang hari Kamis, sudah dicontreng semuanya. Nah, padahal Jumat belum dilaksanakan, Sabtu belum dilaksanakan, Ahad belum dilaksanakan, sudah dikumpulkan. Itu tidak benar ya. Jadi kita melatih kejujuran kalian ya. Bu guru kan tidak tahu. Nah, tetapi Allah yang tahu, dan juga diamati atau dinilai oleh orang tua ya, ayah bunda di rumah. Di sini kasih paraf ayah dan bunda. Kalau misalkan kalian tidak mengerjakan pas hari Kamis, ya ditulis tidak mengerjakan ya, disilang. Kalau ada yang mengerjakan berarti dicentang. Begitu ya anak-anak hebat madrasah. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini ada rangkuman dari PB1, PB2 dan PB3 kemarin ya. Ini kalian baca biar lebih paham lagi ya. Anak-anak pokoknya sering membaca ya. Sering membaca, dibiasakan membaca, karena dengan membaca kalian akan tahu dan paham ya. Dengan membaca kalian akan tahu isi dunia itu apa. Ya. Oke? Sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, kalian kerjakan seperti biasanya ya. Ketika mengumpulkan jangan lupa tulis nama lengkap, kelas, mapel apa, PB berapa. Itu wajib ya. Karena biar tidak ketukar sama kelas-kelas yang lainnya. Gitu ya. Oke. Untuk pembelajaran pada hari ini mungkin itu saja. Tetap semangat ya, tetap berbahagia. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan. Ingat pesan ibu, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Jangan keluar rumah atau bermain di luaran bila tidak terlalu penting, agar kita tidak terpapar oleh virus-virus yang tidak kita inginkan. Baik anak-anak hebat madrasah, cukup sekian. Selamat belajar dan senantiasa berdoa kepada Allah agar masa pandemi ini cepat berlalu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.